warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang semuanya, salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah hadis, Bapak Hamidullah Mahmud LC.MA, serta rekan-rekan semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Maulidina Nurdin Rahman dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 2C dengan NIM 12513200192. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya, mata kuliah hadis. Dalam Islam, hadis memiliki peran yang sangat penting, karena hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran, serta hadis membantu umat Islam untuk memahami ajaran Allah dengan lebih mudah. Oleh karena itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini berfungsi bahwa hadis tidak hanya menetapkan isi Al-Quran saja, tetapi juga memperkuat menetapkan hukum baru. Fungsi hadis terhadap Al-Quran di sini ada 4, yaitu bayan tafsiri, bayan takriri, bayan tasyri'i, dan bayan nasakh. Serta fungsi hadis terhadap Al-Quran telah diisyaratkan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 64 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum muslimin. Surah An-Nahl ayat 64 ini menjadi dasar bahwasannya hadis itu berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dan di surah An-Nahl ini, Allah juga menugaskan kepada Nabi Muhammad untuk menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran kepada umatnya. Oleh karena itu, hadis berperan sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap sehingga ajaran Al-Quran dapat dipahami dan diamalkan dengan benar. Dan di sini saya hanya akan menjelaskan bayan takriri dan bayan tasyri'i saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bayan al-takriri. Pengertian bayan al-takriri. Salah satu fungsi fundamental hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai bayan takrir atau bayan takkid atau bayan al-isbat. Secara etimologis, takrir berarti menetapkan atau memperkuat. Bayan takriri merupakan hadis dalam hal ini mempunyai fungsi memastikan, meyakinkan, memperkuat sesuatu hal yang sudah diperkuat oleh Al-Quran. Fungsi bayan al-takriri memperkuat hukum, makna, atau maksud yang ada di dalam Al-Quran. Bayan itu kan penjelas, sedangkan takrir itu berarti penguat. Nah, bayan takriri juga bisa disebut bayan takkid atau bayan al-isbat. Bayan takkid itu yang berarti penguat, bayan al-isbat itu yang berarti menetapkan. Nah, jadi bayan takriri itu hadis yang fungsinya meyakinkan, menetapkan, dan memperkuat sesuatu hukum yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi fungsinya itu untuk memperkuat hukum, makna, atau maksud ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi bayan takriri ini itu untuk memperkuat lagi ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya ada contoh bayan al-takriri. Contohnya ada ayat Al-Quran tentang larangan gibah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, serta hadis tentang larangan ghibah. La taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim. Janganlah kalian suka menggunjing orang-orang muslim dan mencari aib mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Nah, di contoh bayan takriri ini sudah ada ayat Al-Quran tentang larangan ghibah. Lalu datang lagi hadis tentang larangan ghibah. Nah, jadi hadis di sini untuk memperkuat lagi ayat Al-Quran yang sudah turun. Jadi fungsi bayan takriri itu untuk memperkuat kembali ayat Al-Quran yang sudah turun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bayan at-tashri'i. Pengertian bayan at-tashri'. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Bayan ini biasa disebut juga dengan bayan zaid alal kitabul karim. Fungsi bayan at-tashri'i, hadis menciptakan hukum syariat atau tashri' yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Hadis Rasulullah SAW dalam segala bentuknya, baik perkataan, perbuatannya, maupun takrirnya, berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap berbagai persoalan yang muncul yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, bayan tashri', bayan itu yang berarti menjelaskan, tashri' itu yang berarti menetapkan atau mewujudkan. Biasanya bayan tashri' juga disebut bayan zaid ala kitabul karim, yang berarti penjelasan tambahan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi, bayan tashri' di sini adalah hadis yang fungsinya menetapkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga berfungsi mewujudkan suatu hukum yang tidak kita temui di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari bayan at-tashri'. Contohnya itu tentang hadis kewajiban zakat fitrah. Anna Rasulullah SAW farada zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Arti hadis, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri sebanyak 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap orang merdeka maupun budak laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran tidak ada hukum zakat fitrah secara khusus, yang ada adalah perintah menunaikan zakat. Jadi, bayan tashri' di sini itu kan fungsinya untuk mewujudkan suatu hukum yang belum kita temui di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran tidak ada hukum zakat fitrah secara khusus, yang ada adalah perintah menunaikan zakat. Jadi, bayan tashri' di sini berfungsi untuk mewujudkan atau menetapkan suatu hukum yang tidak kita temui di Al-Quran. Nah, di sini kan di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum zakat fitrah secara khusus, yang ada cuma perintah menunaikan zakat. Nah, hadis di sini datang untuk memberikan kewajiban zakat fitrah. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri. Nah, jadi hadisnya untuk menetapkan suatu hukum yang kita tidak temui di dalam Al-Quran. Sekian penjelasan fungsi hadis terhadap Al-Quran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull your panties down from under you.